baru perspektif dari hukumnya. Sudah cacat hukum. Saya masuk yang cacat yang kedua, cacat ekologis. Tahun 2003, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menyatakan dengan Kepmennya yang secara tegas menolak untuk AMDAL reklamasi Teluk Jakarta. Ya, itu secara tegas ditolak pada tahun 2003 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan keputusan Menteri nomor 14 tahun 2003 tentang rencana reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta, dinyatakan tidak layak. Oke. Apa pertimbangan tidak layak? Kalau dilihat dari segi ruang, ya, maka reklamasi ini akan menimbulkan dampak lingkungan hidup, baik dampak fisik maupun sosial, ekonomi, budaya. Sehingga dinyatakan tidak layak. Misalnya, dia akan urukan bahan reklamasi itu datangnya dari wilayah-wilayah lain, bukan di wilayah Jakarta, sehingga ketika ada penambangan pasir untuk menimbun laut di Jakarta, itu telah menimbulkan kehancuran ekologis pada jejak ekologisnya. Itu satu persoalan sendiri. Yang kedua, reklamasi akan menyebabkan pelambatan pola arus. Ya, karena kita tahu ada 13 sungai yang masuk ke Teluk Jakarta. Dengan direklamasi kemudian terjadi pelambatan, ya, sehingga konsentrasi logam berat yang saat ini memang sudah banyak di Teluk Jakarta akan semakin banyak karena ada pelambatan itu. Secara fisik yang lain, saya kira sudah banyak kajian yang membuktikan secara ekologis ini tidak layak. Tetapi kan kemudian mereka melakukan penyeludupan hukum setelah mereka gugat ke PT UN di Mahkamah Agung, tetap dikukuhkan putusan LHK itu tidak dibatalkan. Tetapi kemudian dilakukan peninjauan kembali, kemudian mereka masuk dengan pendekatan AMDAL per pulau. Ya, AMDAL per pulau otoritasnya bukan kepada LHK, tapi kepada Pemprov DKI. Nah, kalau dia sudah di dalam Pemprov DKI, saya mau nanya, ada nggak orang yang punya hajat, ya, mengeluarkan izin untuk reklamasi, kemudian dia menilai sendiri tentang kelayakan reklamasi, mungkin nggak dia akan mengatakan tidak layak secara logik, ya kan? Itu sama sekali mengganggu akal sehat. Oleh karena itu, secara ekologis kami sebut dia cacat ekologis. Yang ketiga, cacat sosial. Nah, kenapa cacat sosial? Sekitar 20.000 nelayan di Teluk Jakarta akan terganggu fishing groundnya, wilayah tangkapnya. Karena ada pulau-pulau yang telah membatasi mereka dan kemungkinan mereka akan direlokasikan. Ya, nah ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi kita. Ya, dari segi sosial. Yang kedua dari segi sosialnya, berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tadi, setiap orang itu berhak menikmati akses ke wilayah pesisir. Karena itu wilayah yang terbuka. 12 juta loh penduduk di DKI Jakarta. Saya nanya, kawan-kawan kalau mau pergi ke pantai di daerah Jakarta itu free apa bayar? Bayar ya. Karena cuman Ancol yang ada kan. Kalau kita mau pergi ke tempat yang lain, kita udah nggak tahu. Masuk ke pelabuhan pun kita harus bayar. Mau lihat kapal. Padahal harus free. Nah, reklamasi itu semakin
membuat wilayah pesisir itu diprivatisasi. Karena yang miliki adalah pengemban-pengemban yang kemudian dijual kepada orang kaya, sehingga tidak semua orang bebas untuk menikmati wilayah pesisir. Ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ingat, undang-undang wilayah pesisir itu pernah kami gugat ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 27 tahun 2007, karena memberikan ruang untuk privatisasi. Kami gugat ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kami dimenangkan. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak boleh ada privatisasi di daerah pesisir. Tapi reklamasi ini akan menjadi privatisasi. Kemudian yang berikutnya cacat moral dan etika. Saya kira ini yang baik sekali kalau akan diungkapkan oleh Romo sebagai orang yang sangat expert urusan moral dan etika ini. Reklamasi Jakarta telah terjadi bahasa KPK grand design corruption. Ya. Artinya secara moral reklamasi ini membuka peluang terjadinya korupsi yang besar. Dengan ditangkapnya Sanusi, kemudian ditangkapnya Direktur Agung Podomoro Land, dicekalnya Suni, dicekalnya Aguan, ya. Ini membuktikan secara moral proyek ini syarat dengan muatan pelanggaran moral dan etika, khususnya kaitannya dengan korupsi. Bagaimana bisa orang yang dekat dengan Gubernur DKI Jakarta adalah anak-anak dari CEO perusahaan-perusahaan pengemban yang ada di reklamasi. Secara moral dan etik itu udah gak masuk akal. Yang dikenal dengan istilah anak magang. Iya kan? Itu gimana coba? Konflik of interest enggak? Mungkin tidak ada konflik of interest secara langsung, tetapi secara etika dan moral itu menyalahi kepatutan. Bagaimana bisa orang yang ada di sekelilingnya, yang setiap saat punya akses untuk menyampaikan sesuatu, ya, itu kemudian adalah bagian dari pemilik atau anak keturunan dari pemilik-pemilik perusahaan pengembang itu. Pernah nggak ada pembisik atau anak magangnya adalah dari anak nelayan yang setiap saat untuk memberitahu, Pak, jangan digusur nelayannya, Pak. Ya, nggak ada. Tetapi anak pengembang itu menjadi anak magang. Ini secara moral dan etik mungkin Romo akan bisa membahasnya. Solusinya apa? Kan kita tidak hanya ingin mengkritik aja ya. Solusinya apa? Yang pertama, saya kira Presiden dan Menteri Negara Lingkungan Hidup harus sebaiknya, ya bukan harus. Kalau harus perintah itu ya. Sebaiknya mengendorse atau mendukung keputusan rapat dengar pendapat Menteri KKP dengan DPR untuk menghentikan sementara atau yang dikenal dengan istilah moratorium proyek reklamasi. Ya, itu sebaiknya dilakukan. Apakah cukup dengan moratorium? Enggak. Yang kedua, perlu untuk segera dilakukan kajian lingkungan hidup strategis wilayah Jabodetabek Punjur. Karena yang reklamasi itu tidak hanya Jakarta. Ya, Bekasi juga reklamasi, Banten juga reklamasi. Ini satu kesatuan, ya. Laut itu kan nggak punya KTP, ya. Nggak punya batas wilayah administrasi ekosistemnya. Masa kita bilang ikan kamu jangan berenang di sini, kamu ikan KTP DKI nggak boleh ke Banten, kan nggak ada itu logik itu dalam konteks ekologis ya. Nah, ini harus dilihat satu kesatuan kajian lingkungan hidup strategis. Dari situ dilakukan debat publik, ya, debat publik atau uji publik terhadap
kajian lingkungan hidup strategis itu, termasuk membuka seluruh data-data tentang reklamasi Jakarta. Yang keempat, jangan karena sudah di moratorium, sudah dilakukan kajian, terus nggak ada tindakan hukum. Harus ada penegakan hukum terhadap mereka yang mengeluarkan izin tanpa kewenangan. Ya, melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang sudah membangun tanpa IMB. Apa wujudnya untuk yang kedua ini, membangun tanpa IMB? Kami minta Kementerian Negara Lingkungan Hidup bersama Pemda DKI untuk segera menyegel, ya, segel Pulau D dan Pulau C yang kata Gubernur sudah ada bangunan tanpa izin, ya. Kalau itu setelah tidak cukup dengan segel, bangunan-bangunan yang sudah ada dibongkar. Kami ingin melihat Gubernur DKI tidak diskriminatif. Maksudnya gimana? Kalau pasar ikan Gubernur kerahkan 4.000 tentara, polisi dan Satpol PP untuk membongkarnya, kami ingin Gubernur juga mengerahkan untuk membongkar bangunan di pulau reklamasi yang tanpa izin itu. Kalau itu dia lakukan, dia berhasil memberikan citra bahwa dia adalah gubernur yang tidak pandang bulu untuk melakukan penegakan hukum. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka betul kesannya Ahok adalah gubernur yang anti orang miskin. Ada 5 poin tadi bahwa terkait reklamasi ini dimensi cacatnya tadi ada 4. Cacat hukum, cacat ekologis, cacat sosial, cacat moral dan etika. KPK menyebut ini kan grand corruption, ya. Dan terkait kemarin ada aliran dana terkait suap yang kemudian terungkap terkait penyusunan raperda. Walaupun sebenarnya persoalan reklamasi kan satu sisi reklamasinya yang tadi sudah dibahas banyak oleh Mas Khalid. Mungkin Mas Ucok bisa meng-highlight soal bagaimana terkait sirkulasi suap di raperda dan soal transaksi kebijakan ini yang sehingga menjadi bola liar pada hari ini. Monggo Mas Ucok. KPK mengatakan ini sekali lagi grand corruption, ya. Pagi-pagi dia udah menyatakan grand corruption. Tapi kalau ini grand corruption sampai saat ini kan kasusnya ini masih jalan di tempat. Masih pencekalan. Masih yang tersangka itu baru Sanusi sama grup Podomoro. Jadi kalau ini masih belum grand corruption, masih korupsi yang biasa-biasa aja, karena kelihatannya nggak berjalan gitu. Harusnya kalau udah 2 mingguan ya, dua mingguan ini harusnya udah kerja cepat gitu loh KPK ini. KPK ini lambat sekali, hanya bisa mencekal Aguan, mencekal Suni. Udah itu melakukan segel atau ini kepada ruang DPRD, tapi tidak melakukan di pihak Balai Kota sama di kantor Podomoro gitu. Harusnya kalau ingin ngejar data itu, ini kan ada 3 pihak yang harus difokuskan oleh KPK. DPRD udah, Balai Kota belum, masih aman-aman aja, KPK nggak berani masuk. Udah itu kantor Podomoro juga sebagai ini juga belum juga kayak gitu. Nah, ini kelihatannya memang masih KPK masih ada ketakutannya itu. Apalagi mungkin teman-teman melihat bahwa ada kemajuan, misalnya Aguan dicekal ya, Aguan dicekal gitu. Itu sesuatu kemajuan, tapi buat saya mungkin hanya dicekal aja. Karena Aguan ini kan kita tahu ini Dewan Suro ini kan, Dewan Suronya polisi sama tentara gitu kan. Nggak mungkin lah KPK maju selangkah atau 2 langkah ke depan kayak gitu. Tapi yang paling mungkin nanti kayaknya Suni ini Suni.